Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melihat tayangan ini di sore hari, dan saya ucapkan selamat malam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melihat tayangan ini di malam hari. Dan pada kesempatan ini, bersama saya, Pendeta Ester Walania Manurung, Pendeta Jemaat dari GPIB Ebenezer Palangkaraya, Pospelka Sola Gracia Betang Nalong, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal 46, ayat 1 sampai ayat 7. Nanti saya akan bacakan untuk kita semua, namun sebelum itu marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan berbicaralah, bersabdalah, sampaikanlah kepada kami apapun yang Kau inginkan untuk kami ketahui dan untuk kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita ada 7 ayat. Namun, di kesempatan ini saya hanya akan membaca ayat yang menjadi poin di dalam SBU, yaitu ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan, Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya pernahkah merasa khawatir, pernahkah merasa cemas, pernahkah merasa takut, pasti jawabannya pernah. Apapun itu yang membuat khawatir, apapun itu yang membuat cemas, apapun itu yang membuat takut, entah itu tentang rumah tangga, entah itu tentang anak, entah itu di dalam pekerjaan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita khawatir, ada begitu banyak hal yang membuat kita cemas, ada begitu banyak hal yang membuat kita takut. Bahkan di dalam pembacaan kita juga diceritakan bahwa pada dasarnya Yakub merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Kalau seandainya Yakub tidak merasakan kekhawatiran, tentu Allah tidak akan menenangkannya. Bagaimana tidak? Karena dia akan meninggalkan rumahnya, tempat tinggalnya, untuk pergi ke negara yang baru, tempat yang baru, daerah yang baru. Meskipun tujuan dari Yakub adalah untuk bertemu dengan anaknya terkasih, dengan Yusuf, yang kalau mau dipikirkan harusnya Yakub seneng gitu kan. Tapi yang namanya mencoba atau masuk atau terjun ke hal yang baru, itu pasti menimbulkan suatu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Nah, tapi yang menjadi poin utama kita adalah ketika Yakub merasa takut, khawatir, cemas, Allah tidak meninggalkannya. Allah setia kepadanya, menyertainya, bahkan menenangkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat ini kita ada di posisi yang sama seperti yang Yakub alami. Di hati kecil kita mengalami yang namanya ketakutan luar biasa, kecemasan luar biasa, kekhawatiran luar biasa. Meskipun muka kita itu penuh dengan senyuman, itu terlihat biasa saja, tampak tidak ada beban kalau dilihat dari muka. Dan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita
layaknya Yakub yang disertai oleh Tuhan, seperti itulah hidup kita disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menenangkan hati kita dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam cara. Tuhan akan setia menyertai kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas karena apapun itu, yakinlah, percayalah, imanilah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di malam hari ini yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan bahwa ternyata kami sama seperti Yakub yang memiliki rasa takut, memiliki rasa khawatir, memiliki rasa cemas di dalam hati kecil kami. Meskipun ya Tuhan muka kami dapat menipu orang-orang, tetapi ya Tuhan kami sendiri yang merasakan beratnya ketika kekhawatiran, kecemasan, ketakutan datang melanda hati kecil kami ya Tuhan. Kami serahkan ketakutan kami serahkan kekhawatiran kami serahkan kecemasan kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami, sertai kami, biarlah janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tenangkanlah kami ya Tuhan, sehingga ketakutan kami tidak mengganggu pikiran kami untuk kami dapat melanjutkan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mengimani, percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberi jalan keluar di setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri,
perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.